teman. Halo, semangat pagi teman-teman. One Pagi. Vision. Waduh, Pagi. 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 Wah, Pagi. Pagi, Pak Marcel. wah, seru banget nih. Wah, thank you banget untuk kesempatan di pagi hari ini buat teman-teman One Vision. Udah ngajak, oh ini ada Ko Chris juga di sini yang berapa minggu lalu ya sharing di MRT. Thank you Halo, banget. Marcel. Hai Ko Chris. Salam kenal teman-teman One Vision. Ya, perkenalkan aku Marcel Christoforus. Ya, di pagi hari ini aku juga bersyukur karena diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk boleh ketemu teman-teman One Vision semua nih. Boleh sharing juga, kiranya ini bisa jadi berkat buat sama-sama deh. Ya, jadi grogi juga nih. Ada teman-teman yang ini, ada Ko Aau, ada Ko Paulus ya. Wah, thank you banget udah diajak. Ini pagi hari ini aku sharing aja ya. Ya ini pakaiannya inilah ya, lebih biar kayak anak muda lah ya. Ya iyalah, masih muda juga. Oke teman-teman, ini langsung aja nih ya. Oh ya, sebentar nih. Silakan lanjut, Bro. Ya, langsung aja. Oke. Ya, thank you teman-teman. Salam kenal sekali lagi. Aku Marcel Christoforus. Panggilannya itu Marcel. Nah, aku juga kalau boleh, tadi kan teman-teman udah lihat ya dari video. Ini aku masih masih belum 30 lah. Masih belum 30 dan di bisnis Prudential ini udah dari 2017. 2017 berarti udah jalan 1, 2, 3, 4. Jalan 4 tahun ya, 4 tahun mau 5 tahun. Dan di sini luar biasa teman-teman, di Prudential ini kasih aku kesempatan untuk bisa belajar banyak hal, untuk bisa bertumbuh dalam banyak hal, dan aku juga bakal sharing juga nanti. Nah, terus aku juga ini ya, mau ngajak teman-teman di siang hari ini, pagi ya, masih pagi hari ini, untuk kita ini ya, responsif. Oke, kalau ada, misalnya ada apa, langsung nyaut, biar kita seru. Oke teman-teman? Biar asik gitu. Oke, ini aku langsung sharing screen ya. Yes. Oke. Silakan. Ya teman-teman, salam kenal sekali lagi. Di situ ya ada namaku, terus ada ini juga akun Instagram aku, Christoforus, sama Angela Giovanni. Angela Giovanni seperti siapa? Tadi juga udah lihat. Angela Giovanni itu adalah istri aku. Nah, kan tadi kan di video dibilang supposed to be waktu itu ya. Soalnya 2018 itu kami belum married. Kami married-nya itu di 2020 kemarin. Itu. Nanti teman-teman juga mau follow juga boleh. Dan aku juga pengen ini ya, nanti kita misalnya kalau ada sesuatu teman-teman mau share di Instagram, misalnya teman-teman juga kan, apalagi di situasi seperti ini ya, kita lagi PPKM, kita lagi semua udah go digital, kita bisa kasih lihat keseruan kegiatan kita, hari Sabtu kita, teman-teman udah nyiapin waktu untuk belajar bersama, seru-seru nih, wah seru ada acara Zoom bareng kantor teman-teman gitu kan, itu kan kita bisa kasih lihat ke orang banyak. Nah, untuk perkenalan juga, aku mau sharing ini. Background dulu kali ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat, aku itu sekolah dari TK sampai SMA di Penabur, teman-teman. Nah, kalau dengar kata-kata penabur, pengen tahu nih, kira-kira kalau dengar penabur itu image-nya kayak apa sih? Boleh dong di chat semua. Pengen tahu image-nya kayak apa sih? Anak pinter, oke. Ada apa lagi? Belajar melulu, oke, bagus, elit, ya smart, wah bagus-bagus ya, pinter dan disiplin, bawa buku banyak, oh ya, bawa buku banyak benar. Apalagi kalau dulu tuh ini, udah ada apa namanya, udah ada locker, jadi buku tuh udah bisa masukin situ. Sekolah anak leader gue, wis keren-keren ya, sekolah bagus benar. Jadi teman-teman, kalau bicara penabur, udah aku pasti selalu dengar nih, wah ini anak pinter, orang ada yang bilang ini enggak, kan orang elit tadi ya, elit terus kesannya kayak wah orang kaya gitu, terus belajar mulu, ulangan mulu. Ini ada yang bilang nggak begadang, nggak sip, waduh, itu benar teman-teman, aku ngerasain juga. Kenapa? Kalau TK SD sih enggak lah ya, TK SD mah gampang.
TK SD itu aku ada pokoknya TK SD Penabur di Gunung Sari. Itu ya aman lah TK SD. Nah, mulai seru tuh pas masuk SMP, teman-teman. SMP itu aku di SMPK 2. SMPK 2 Penabur Pembangunan. Ada yang pernah tahu di situ? Nah, SMPK 2 Pembangunan itu adalah bisa dibilang SMP favorit Penabur. Kenapa? Karena jagoan-jagoan guru-guru banyak di situ. Ada jagoan guru matematika, satu alumnus kita Marcel, wah sama-sama ya, sama-sama P2 Penabur ya. Jadi itu benar-benar itu terkenal teman-teman secara akademis, wah secara akademis. Kenapa? Karena yang jago-jagoan yang bikin buku, yang bikin kurikulum semua ada di situ. Dan benar-benar di situ keras banget teman-teman. Benar-benar ya. Nah, kita belajar terutama matematika nih udah paling pol di situ. Ada namanya ada Pak Fritz, pokoknya itu guru itu paling unik. Itu kalau kenapa kalau ulangan dapat jelek itu kita bisa dihukumnya itu benar-benar kayak dicubit, habis itu dicubitnya diputar, terus dibikin sampai jongkok, terus angkat lagi naik. Wah, itu killer banget. Itu benar-benar apa ya, kalau dibanding sama anak-anak zaman sekarang, kalau anak digituin pasti orang tuanya maju. Kalau dulu enggak. Kalau dicubit sampai jongkok bangun juga orang tua mah ketawa-ketawa aja. Kenapa? Karena dulu keras banget teman-teman. Adalah digampar lah, ada apa gitu. Tapi ya itu aku melihat sesuatu di SMPK 2 Penabur itu ternyata anak-anaknya dibentuk teman-teman. Pertama dibentuk untuk ibaratnya untuk jadi belajar dengan baik supaya nggak kena hukuman. Jadi belajar untuk avoid pain juga. Habis itu belajar juga untuk punya mental yang kuat gitu. Dan teman-teman belajar di situ juga, wow, itu mesti ngeles sih teman-teman. Kalau nggak bisa jelek banget nilainya. Nah itu di SMPK 2 Penabur. Nah SMP itu kan aku jalanin waktu itu pokoknya pas SMP itu bisa dibilang ini sih, aku akhirnya punya mindset seperti ini. Oh yaudah nih, ini kan sekolah susah. Sekolah susah, asal belajar benar, asal ngerjain semuanya benar, semua bisa belajar, semua bisa berjalan dengan baik sampai akhirnya aku pun bisa lulus tanpa nggak naik kelas ibaratnya. Oke, jadi SMPK 2 Penabur nih lulus nih. Oke nih, karena aku bisa belajar dengan baik, misalnya ya udah aku tinggal belajar dengan baik, aku jalanin dengan baik gitu. Nggak usah ngelawan aja. Nah, aku belajar hal itu. Sampai akhirnya di SMA. Di SMA itu aku ke SMAK 3, teman-teman. SMAK 3 itu di SMAK 3 Penabur, itu di Gunung Sari. Salah satu yang favorit juga, paling favorit sih SMAK 1. SMAK 3 juga favorit, ya lumayan lah, pelajaran juga oke. Itu juga susah, teman-teman. Waktu itu ingat banget, mau masuk situ juga setengah mati belajarnya buat ujian masuk. Habis itu juga selama 3 tahun itu nggak sembarangan lah ibaratnya, mesti belajar juga. Oh ada satu alumnus juga SMAK 3, oke banyak temannya nih. Itu juga kan nggak gampang juga sekolah di situ. Tapi puji Tuhan ternyata saat aku punya mindset yang aku pelajarin di SMP itu, yaudah deh belajar aja. Kalau nggak bisa aku ngeles, aku jalanin, semua bisa berjalan dengan baik teman-teman. Padahal pas SMA ya, ini kalau boleh cerita sebenarnya sempat kacau juga. Kenapa? Karena waktu itu pernah di SMA kelas 3 itu di semester 1 aku nilai paling kacau. Karena waktu itu lagi ngaco aja lah otaknya. Malas belajar. Belajar males, nyontek males. Udah bubar tuh. Tapi karena diingetin lagi, beruntung kita punya orang tua yang baik. Kayak teman-teman juga di sini, teman-teman punya orang tua yang baik, terus orang tua di bisnis ini juga baik ya kan, yaitu leader teman-teman, itu selalu ingetin kita, ayo jalanin yang baik gitu maksudnya, ya kan, belajar yang benar supaya kita bisa lulus, kita bisa naik kelas gitu. Oh ya udah di semester 2-nya di belajar yang benar lagi, jalan yang benar lagi, lulus gitu. Nah ya udah itu jadi dari TK sampai SMA tuh di Penabur. Ya begitu teman-teman, cerita aku semuanya aman,
nggak naik kelas terus, nilainya juga oke lah, dibilang pinter, akhirnya sih biasa aja. Itu semua bisa terjadi, semua bisa lancar karena aku bisa menjalani tanggung jawab aku sebagai anak waktu itu. Nah, habis itu yang seru lagi adalah, tadi kan teman-teman udah lihat ya, di video profile, background aku itu, nah, aku ambil S1 arsitek, teman-teman. Nah, S1 arsitek ini ada ceritanya. Ceritanya apa? Jadi, menurut teman-teman, aku ambil S1 arsitek ini karena aku suka, aku mau jadi arsitek, atau karena apa? Boleh chat nggak? Atau teman-teman di sini ada teman yang ada yang ini juga backgroundnya arsitek juga? Terpaksa, oh ada yang bilang terpaksa karena ortu, karena keren aja, ikutin pacar, karena mau desain rumah. Oke, siap, kudu. Nah, oke, nih kalau lihat sih, kalau lihat dari jawabannya sebenarnya ada yang benar tuh. Tapi ini aku cerita lengkapnya dulu ya. Jadi aku ambil S1 arsitek karena gak ada jalan lain, bukan gak ada jalan lain, karena aku nggak dikasih ambil kuliah musik waktu itu. Kan teman-teman lihat ya, aku ada tadi di video aku bawa saksofon. Jadi for information, aku punya passion di bidang musik, teman-teman. Jadi aku sangat menyukai musik, sangat menyukai bermusik, bermain musik dengan saksofon gitu. Itu aku seneng banget, sampai aku benar-benar pengen waktu itu pengen belajar, pengen kuliah. Udah bilang sama orang tua, aku mau kuliah musik boleh nggak ya? Dan jawabannya apa teman-teman? Seperti jawaban pada umumnya, nggak boleh. Kenapa? Karena mau jadi apa nanti kalau kuliah musik gitu. Wah, itu sebagai anak muda waktu itu, orang tua tuh langsung orang tua gituin saya juga mikir, aduh ini nggak tahu aja nih, padahal musik kalau dicari, ibaratnya kalau dibikin kan karir bisnisnya juga ada aja gitu. Tapi ya karena namanya karena itu titah orang tua, ya udah saya ikutin. Saya ambil mata kuliah yang umum lah. Dan saya lihat kayaknya arsitektur tuh keren gitu. Keren. Wah, keren kenapa bisa pokoknya berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan desain. Kebetulan saya juga suka gambar-gambar. Nah, ini udah benar juga jawabannya. Habis itu, ini ada satu hal juga teman-teman yang bikin aku tuh pilih arsitek tuh nggak langsung, ibaratnya nggak mikir-mikir. Kenapa? Karena waktu itu sempat ngobrol sama senior yang udah kuliah arsitek. Waktu itu dia kan, aku tanya gini, bro, lu kuliah arsitek gimana? Susah nggak? Nah, dia jawabannya gini, teman-teman. Wah, kuliah arsitek susah banget gitu. Susah bangetnya tuh dia cuma bilang susah banget, bukan kayak wah, ini kalau lu kuliah arsitek lu bisa nggak tidur, tugas lu bejibun, tugas lu banyak banget, lu bakal begadang terus. Kalau digituin kan takut ya teman-teman. Nah, tapi dia cuma bilang ini kuliah susah banget. Sedangkan aku udah jalanin SMPK 2 tadi yang susah banget juga. Terus SMAK 3 yang dibilang susah banget juga, dan aku bisa lulus dengan baik. Dari situ akhirnya aku recall tuh, di mana aku punya mindset, oh saat katanya susah banget itu kalau aku jalanin aja itu bisa lewat semua. Nah, mindset itu yang akhirnya bikin aku ambil kuliah arsitek. Udah gitu ditambah lagi ada ini juga sih, calon istri aku itu ambil arsitek juga waktu itu. Tapi waktu itu belum pacaran, teman-teman. Nah, tapi ya namanya anak muda ya, dipepet terus. Sama kayak kita lagi mau kita prospek kan, pepet terus sampai akhirnya closing, ya kan? Ini pepet, makanya saya pepet tuh. Saya ikutin sampai kuliahnya sama. Oh, itu rada gila sebenarnya. Dan benar teman-teman, kuliah arsitek ya ampun. Teman-teman kalau punya ini ya, punya teman yang backgroundnya arsitek, bisa tanya deh, kuliah arsitek itu seperti apa rasanya, pengalamannya gimana, susahnya kayak apa, itu bisa diceritain pasti panjang lebar. Bisa ikutan nggak tidur juga kali dia. Dan menurut teman-teman, wah nggak tidur tuh saat kuliah arsitek itu. Tapi teman-teman, saat berjalan kuliah itu, aku kan
kan diingetin terus sama orang tua ya. Aku punya orang tua yang baik, dia selalu ingetin. Walaupun kamu nggak suka sama apa yang kamu pegang sekarang, sama apa yang kamu jalanin sekarang, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Wah, di kata-kata itu akhirnya nancep juga ke aku. Di mana jadilah seseorang yang bertanggung jawab apa yang sudah dia pegang, apa yang kita punya sekarang, jalani dengan baik, selesaikan dengan baik. Kenapa? Karena kalau emang hal yang kita pegang itu hal yang baik, pasti nggak akan merugikan juga. Bahkan bakal menguntungkan sekali gitu. Ya udah, karena mindset seperti itu, aku jalanin dan harus lulus, teman-teman. Akhirnya lulus 4 tahun lancar, sedangkan teman-teman arsitek yang lain yang mau jadi arsitek beneran tuh ada yang telat setahun, ada yang apa. Aku yang nggak mau jadi arsitek kelar 4 tahun. Itu teman-teman kalau misalnya tanya ke teman-teman aku ya, mereka tuh bakal ngata-ngatain aku sih. Wah, gila, Smartnya dulu pakai jin kali, dulu pakai apa kali bisa selesai gitu. Dan akhirnya pokoknya selesai, itu happy tuh teman-teman. Happy-nya sampai waktu itu sampai bikin kayak begini. Kalau teman-teman tahu ya, ini kayak album cover-nya Tulus, tapi saya ganti lulus gitu. Habis itu setelah lulus, akhirnya sebagai anak muda yang mau mengejar passion-nya, teman-teman, aku ambil pelajaran, pokoknya aku ambil sesuatu yang berhubungan dengan musik. Ya udah, aku ambil musik course di IMDi waktu itu. Sebenarnya sebelum ke IMDi ini salah satu institusi musik jazz terbaik di Indonesia. Ada IMDi, ada ISI di Jogja, kalau di Jakarta itu IMDi. Itu aku ambil ke sini. Nah, sebelum ke sini sebenarnya aku pernah ada cerita di mana oh yaudah nih, udah selesai arsitek, saya lempar jauh-jauh ibaratnya tuh, wah sudah selesai, mau bebas nih, pokoknya mau ikutin passion. Saya sempat apply ke Boston, teman-teman, di Berklee Music College, kalau teman-teman ada yang tahu ya. Berklee itu adalah salah satu college music terfavorit di dunia, di Amerika, dan jebolannya itu banyak yang udah keren-keren, yang udah terkenal semua dan hebat semua. Itu aku apply ke situ. Apply dengan cara apa? Apply-nya waktu itu udah sampai audisi di Malaysia. Nah, audisi ke Malaysia untuk apa? Untuk dapetin beasiswa. Karena apa, teman-teman? Karena mahal banget kuliah di situ. Di situ kuliah itu 1 tahunnya itu $60.000. $60.000, sehingga kan bisa dihitung-hitung. $60.000 itu hampir 1 M, ya kan? Terus kuliah paling cepet 3 tahun lah. Anggap ya udah, itu hampir 1 M aja itu masih hidupnya biasa-biasa banget, teman-teman. Nggak foya-foya. Nah, Berkeley, iya benar. Berkeley di Boston itu, saat itu hampir 1 M aja nggak foya-foya. Bukan. Inilah hidup ngepas aja lah. Maksudnya kayak nggak ada happy-happynya gitu. Jadi kalau mau happy, anggap ya udah 3 miliar lah keluar untuk kuliah musik. Nah, waktu itu karena udah kepala 2 ya pas lulus. Jadi mikir juga kan, mikir duitnya mulai juga nih, kayak ini gue keluar 3 miliar untuk mengejar passion gue di luar negeri. Oke, mungkin 3 miliar ini bakal balik kalau gue berkarir di sana. Tapi kalau saya balik ke Indonesia, kira-kira bakal balik nggak, teman-teman? Jawabannya nggak tahu, ya kan? Apalagi saat itu 2015 aku baru lulus, itu nggak tahu kan 2020 tuh bakal kayak kemarin. Dan ya udah, karena hitung-hitungan kalkulator pasar aja, 3 miliar mau ini gimana, sekali perform dapat berapa, baliknya berapa lama. Wah, sampai tua lah pokoknya. Ya udah, sampai akhirnya di Indonesia aja, jadi ambil music course di IMDi. Dan aku jalanin kehidupan sesuai passion aku waktu itu. Nah, ini habis ini mau sharing juga nih. Ini ada beberapa foto nih pas lagi lulus kuliah, teman-teman. Ini bareng teman-teman, dan yang kanan ini adalah istri aku sekarang dulu. Dia juga nemenin, pokoknya kan ini udah happy banget. Ini teman-teman aku yang di kiri nih rata-rata jadi arsitek semua.
Cuman aku yang loncat jauh lah, nggak jadi arsitek. Terus setelah lulus, aku langsung jalanin kehidupan aku benar-benar sesuai passion aku, teman-teman. Jadi bermusik. Nah, ini foto-foto ini adalah foto-foto saat yang di kanan ini ada perform di Java Jazz. Java Jazz itu kalau teman-teman tahu tuh one of the biggest jazz event di Asia Tenggara kali ya, mungkin ya. Dan di Indonesia juga paling besar. Aku juga dapat privilege untuk bisa perform di situ. Performnya itu waktu itu udah berapa kali ya? Udah mungkin 4 tahun berturut-turut waktu itu. Nah, di sini aku pengen tanya sama teman-teman. Kan aku perform di Java Jazz. Performnya tuh waktu itu bareng, tahun pertama itu bareng big band, tahun kedua itu bareng big band, tahun ketiga itu bareng artis, aku bareng Petra Sihombing. Terus aku juga sempat perform dengan senior jazz, kayak namanya, kalau teman-teman tahu ada namanya Sandy Luntungan, Om Ule Patile Selano, dan Om Jeffrey. Itu sempat perform dengan mereka. Kira-kira teman-teman, fee-nya berapa? Aku perform di Java Jazz. Thank you. Nah, pengen tahu nih, kira-kira fee aku perform di Java Jazz berapa? Sekali main. Boleh dong di chat biar ini. 300.000, pasti gak kecil. 2 juta nggak dibayar. Oke. 10 juta, 20 juta, 1 juta. Wow. Oke. Oke. Nah, jawabannya benar. Jadi gradually naik sih, teman-teman. Naiknya dari mana? Pertama dari nggak dibayar dulu. Kayak lagi lelang ya. Yes, Sandy Luntungan salah satu drummer favorit di Indonesia. Bener, jago banget. Sampai sekarang juga masih jago banget. Enak banget main sama dia. Jadi pertama kali main, nggak dibayar, teman-teman. Cuman dikasih tiket masuk aja. Tapi namanya seseorang yang punya passion terhadap musik, dikasih tiket gratis. Java aja, seneng nggak? Awalnya mah seneng banget. Pokoknya, wah ya udah sikat dah. Gitu. Awalnya gratis. Ngasih box lah, bener. Habis itu tahun kedua waktu itu masih gratis waktu itu. Tahun ketiga mulai main sama artis. Nah, ini mulai dibayar. Bayarannya 1 juta waktu itu. Main sama Om Sandy dan lain-lain bayarannya 1,25 waktu itu. Ya, pokoknya overall begitu, teman-teman. Itu saat tampil di Java Jazz. Nah, yang kiri aku ada foto di depan salah satu yang ikonik banget di Australia. Teman-teman tahu ya, Sydney Opera House. Puji Tuhan, aku bersyukur banget waktu itu dapat kesempatan untuk wakilin Indonesia untuk perform bareng orkestra di Sydney Opera House. Di ada acara gitu, semua negara berkumpul di sini, bawa orkestra masing-masing, tampil di situ. Happy nggak, teman-teman? Happy banget. Sebagai anak muda, punya passion, hidup di passionnya, terus punya kesempatan main di sini. Gila, happy-nya udah nggak tahu kemana-mana. Nah, teman-teman pengen nanya nih, aku wakil Indonesia bareng orkestra, perform di Sydney Opera House. Kira-kira aku dapat berapa? $3.000. Oke. Ada lagi? Ada jawaban yang lain? Ayo kita lelang nih, kita lelang. Ada yang bilang $3.000. Terus sertifikat dan ucapan terima kasih USD 1.000. Oke. 1.000 ya, 1.000 rasanya oke lah ya kalau 1.000 ya. 1.000 itu berarti kalau dikursin 15 juta ya. Bener ya? Tuh, 15.000. Iya benar. 15 juta. Oke. Nah, jawabannya teman-teman, aku keluar 20 juta. Aku keluar 20 juta. Jadi bukan sekedar dapat piagam atau gratis tapi aku bayar 20 juta untuk perform di situ mewakili Indonesia waktu itu. Ya, ini jadi kira-kira seperti apa, teman-teman? Ya itu sih tetap aja, teman-teman, waktu itu udah keluar 20 juta tetap happy. Kenapa? Karena ya mikirnya
ya udahlah, aku membeli experience untuk bisa perform di Sydney Opera House. Jadi teman-teman, ini akhirnya menjadi pelajaran buat hidup aku gitu. Dimana hidup ini tuh nggak maksudnya saat waktu itu aku menjalani kehidupan sesuai passion aku. Wow, itu happy yang minta ampun. Tapi namanya untuk hidup kita tuh akhirnya tuh untuk siapa sih? Untuk kesenangan diri kita sendiri kah? Untuk orang lain kah? Nah, hal ini aku mulai berpikir tuh sampai akhirnya tuh berpikir seperti ini saat ketemu dengan leader aku, teman-teman. Jadi udah perform di Sydney Opera House, udah perform di Java Jazz mana-mana, sampai akhirnya aku ketemu dengan leader aku. Leader aku yang ternyata adalah seorang leader Prudential yang luar biasa, yang pertemukan aku dengan Prudential, dan Prudential menjadi life changer buat aku pribadi bersama istri. Nah, siapa leader aku? Leader aku adalah Roy Irawan, kalau teman-teman tahu ya. Roy Irawan itu adalah kokonya Ferry Irawan, dan Roy Irawan itu juga punya background yang sama aku. Di mana dia juga seorang musisi, dia juga punya band jazz yang senior di Indonesia. Oh, ini juga ada ini ya, ada yang hobi musik juga ya leadernya ya. Nah, aku dipertemukan dengan Roy Irawan, dan aku banyak ngobrol sama dia. Dan ini juga sebuah cerita yang menarik sih teman-teman. Kenapa? Karena kan bandnya Roy Irawan itu namanya Major Seven. Oke, konser 7 ruang. Oh, ada yang ini, ada yang hostnya konser 7 ruang di sini. Wah, keren juga. Nah, Roy Irawan itu punya band namanya Major Seven, teman-teman. Major Seven ternyata adalah band jazz favorit aku sejak SMA. Nah, sejak SMA aku udah punya CD mereka, album mereka, sampai akhirnya aku ketemu sama Roy Irawan nih. Waktu itu ketemu, dia dapat kesempatan untuk bisa main bareng sama Major Seven. Nah, main bareng Major Seven, setelah main, akhirnya si Koroy ini ajak aku untuk ngopi. Oke, ngopi. Ngopi, waktu itu aku nggak nanya, mau ngopi apa juga nggak nanya. Yang penting adalah seneng ketemu sama foundernya band favorit aku. Jadi, waktu itu janjian, 2017 awal, Januari, itu di Food Centrum. Kalau teman-teman tahu ya, Food Centrum di Sunter, duduk di situ, akhirnya ketemu sama Koroy. Oke, kita ngobrol. Ngobrol. Aku belum tahu dia Prudential waktu itu, teman-teman. Yang aku tahu adalah kita mau ngobrol, siapa tahu aku dapat project baru di situ. Tapi saat ngobrol, tiba-tiba, ini kan ngobrolin tentang ini ya. Pertama, bahas tentang musik dulu. Musik, hidup kamu di musik itu untuk apa sih? Tujuannya apa sih? Gitu. Nah, di situ aku diajak berpikir, teman-teman. Kan aku ditanya, kamu goalnya jadi musisi itu musisi seperti apa? Oke, aku mau jadi performer, mau jadi solo artis. Jadi ibaratnya kayak Kenny G gitu, teman-teman. Kenny G tahu ya? Kenny G pokoknya jadi memang orang panggil Kenny G untuk dia perform solo bermain saksofon. Bukan orang kayak manggil Afgan gitu. Terus aku main saksofonnya. Itu udah pernah, tapi yang aku pengen adalah orang manggil aku sebagai performer, sebagai solo artis. Oh, begitu. Kenapa tuh mau begitu? Oh, karena saat orang panggil aku pribadi, berarti aku pertama namanya udah lebih oke. Terus pastinya juga fee-nya lebih oke. Jadi yang aku dapatkan juga tuh bagus. Oh gitu ya. Emang kalau udah dapat begitu, untuk apa? Awalnya aku mikir itu mungkin untuk kesenangan aku ya, teman-teman. Tapi pas dipikir, iya ya. Saat aku bisa dapetin itu semua, malah aku spontan jawabnya gini. Saat aku dapetin itu semua, artinya aku bisa membahagiakan keluarga aku nanti. Oke, berarti pengen jadi solo artis, pengen terkenal, supaya tujuan akhirnya itu bisa membahagiakan keluarga kamu, gitu. Membahagiakan keluarga lo. Jadi bener nggak tujuan hidup lo adalah bahagian keluarga lo? Oh bener juga ya. Di situ aku berpikir teman-teman kayak, oke, saat kita mencari nih
apa yang jadi why kita, apa yang kita pengen. Apa sih ujungnya? Apa sih yang orang-orang suka bilang begin in the end of mind itu? Apa sih yang menjadi goal akhirnya gitu? Nah, kita cari bagian itu, teman-teman. Aku waktu itu sontak kayak, oke, ini poin yang sangat bagus. Dan di situ Koroy akhirnya mulai cerita, di mana dia bergabung dengan bisnis Prudential ini dari 2014 waktu itu, lalu 2017 jadi udah 3 tahun, dan ternyata dia menemukan hal yang berbeda di Prudential ini, di mana dia yakin semua orang punya goal, dan dia yakin semua orang tuh ingin mencapai goalnya. Cuman pertanyaan, kita mau mencapai dengan kendaraan apa? Oke, waktu itu Koroy itu nggak nyebut-nyebut tentang komisi segini, lu bisa dapat 100 juta 4 tahun gini. Nggak. Koroy waktu itu nggak cerita itu sama sekali, teman-teman. Dia cuma cerita, lewat bisnis ini, gue bisa melihat goal gue semakin clear dan semakin dekat. Oke. Ini menarik, gue bilang. Dan di bisnis ini, gue bisa belajar banyak, kata Koroy waktu itu. Dan aku pun seseorang yang percaya, di mana saat kita bisa menjadi pribadi yang belajar, kita bisa jadi orang yang excellent, kita bisa menjadi orang yang punya nilai-nilai yang baik, jadi excellent dimanapun, pasti result will follow, teman-teman. Resultnya itu apapun, bakal ngikutin. Entah income, entah achievement, entah recognition, itu semua bakal ikutin ketika kita menjadi orang excellent. Oke, dia nggak cerita tentang duit sama sekali, tapi aku udah bilang gini, oke kok, ini menarik, coba bimbing gue. Ini pakai gue dulu nggak apa-apa ya. Udah campur-campur dari tadi. Oke, karena begitu, jadi Koroy langsung ajak ke acara hari Senin waktu itu. Hari Senin kan masih 2017 masih offline ya teman-teman. Jadi diajak ke acara kantor. Lalu ya udah Senin pagi jam 9 pagi kan musisi nggak ada kerjaan apa-apa ya. Tinggal bangun lebih pagi bisa ikut. Ya udah deh, ikut deh waktu itu. Datang ke kantor, ke agensi, terus ikut acara di situ. Dan pertama sih nggak ngerti apa-apa, teman-teman. Kebetulan yang sharing waktu itu Kelvin, anaknya Ko Martin. Kelvin kan seumuran sama aku ya waktu itu. Kelvin waktu itu 23, aku umur 24. Tapi yang Kelvin ngomongin aku nggak ngerti sama sekali, karena ya mumpung karena anak baru juga, tapi nggak ngerti. Tapi pas Koroy nanya nih, gimana, bagus nggak? Bagus. Supaya cepat. Nah, habis itu tapi diajak muter, teman-teman. Diajak muter di mana aku dikasih lihat waktu itu. Oh, ini loh agensi kita seperti ini. Jadi sama kayak teman-teman nih, pas awal diajak kan teman-teman diajak kasih lihat kan. Oh, agensinya seperti ini nih, One Vision seperti ini nih. One Vision punya sistem yang seperti ini, di mana hari Sabtu kan punya acara nih ya. Acaranya juga keren banget, bisa belajar bareng di sini. Terus teman-teman juga dikenalin kan ke leader-leader teman-teman nih. Leader-leader teman-teman yang ada nih. Leader teman, terus timnya seperti apa, kan dikenalin. Nah, aku dikenalin waktu itu seperti itu. Dan aku saat dikenalin adalah yang aku lihat ini, oh oke. Ini sebuah environment yang menarik, yang sangat bagus, di mana aku bisa belajar di sini. Jadi aku lihat, oke, saat aku bisa belajar dan saat aku bisa menjadi orang yang excellent nanti, pasti result will follow. Yaudah deh, kita coba. Aku coba bilang gitu. Ya udah langsung bikin NPA, langsung proses kode agent. Nah, teman-teman, disinilah benar-benar aku ngerasain Prudential ini sebagai life changer aku dan istri aku. Karena saat aku join, aku juga langsung coba ajakin, waktu itu masih pacar ya, buat join juga. Dia ada jeda berapa bulan sih. Nah, life changer-nya itu seperti apa, teman-teman? Pertama, yang aku dapat adalah aku bisa belajar, aku bisa bertumbuh, dan aku bisa bekerja di sini. Nah, ini yang aku mau sharing dari 3 poin ini, 3B ini. Ini ya, teman-teman. Jadi pertama, tentang belajar dulu. Belajar apa sih? Nah,
belajar hal dan pengalaman baru. Wah, ini hal yang baru banget teman-teman. Buat aku seorang yang ya background kuliahnya arsitek, habis itu profesionalnya juga di musik, sedangkan ini ada industri baru yaitu industri keuangan, terus bisnis juga. Habis itu aku juga diajak untuk bisa bertemu dengan orang, diskusi dengan orang, ngobrol dengan orang, tukar pikiran sama orang. Itu hal yang baru banget teman-teman. Karena sebelumnya urusan aku kalau saya di arsitek kan urusannya sama laptop, kalau nggak gambar-gambar. Terus kalau musik ya udah urusannya sama saxophone aja, sama kalian teman ngeband. Nggak pernah tuh ketemu orang untuk dealing, oh yaudah nih project musik sebenarnya. Nggak, itu urusan, entah urusan manajer, entah urusan orang yang membantu band kita gitu. Sedangkan jadi aku belajar banyak banget di sini. Dan ini adalah hal yang awalnya tuh sangat nggak nyaman. Kenapa ya? Karena ketidaknyamanan itu adalah sesuatu yang nggak pernah kita lakukan pertama, ya kan? Dan di sini aku mau cerita sedikit nih, beberapa pengalaman yang aku rasain di tahun pertama. Jadi ada nih, waktu itu aku kan AAJI 24 Maret 2017. 24 Maret, dan saat AAJI itu aku udah closing 2 case waktu itu. 2 case itu siapa? Itu adalah case teman aku sama case aku pribadi. Itu juga udah seneng banget, udah di kongres-kongres sama teman-teman. Karena saat kita punya environment yang bagus, teman-teman juga punya agensi yang sangat bagus ini kan pasti kan bakal disupport terus, ya. Dan aku juga disupport dengan di apa namanya, dihore-horein, di kongresin sama teman-teman waktu itu. Nah, udah closing 2 case, habis itu kan mikir untuk case selanjutnya teman-teman ya. Waktu itu Koroy nanya begini, oke, sekarang lu mau prospek siapa lagi? Ada nggak yang mau diprospek? Nah, waktu itu aku juga mikir gini, oke, untuk di bisnis ini bisa berjalan dengan cepat, aku mesti masuk ke market yang lebih tinggi, ke market orang tua waktu itu. Nah, tapi caranya gimana? Jadi aku nanya sama Koroy kan, kok ini gue ada sih beberapa nama-nama orang tua, nama-nama yang udah umurnya 40 ke atas gitu. Tapi gimana ya caranya? Anak umur 24 tahun disuruh ngobrol sama orang-orang yang umur 40 tahun ke atas. Terus Koroy pun kayak, oh bingung ya? Yaudah sini deh, coba lo ada kontekan nggak sama siapa? Oh dia ada nih. Jadi waktu itu saat itu lagi ada kontekan sama salah satu teman pelayanan. Jadi dia umur 45, waktu itu WhatsApp-an doang. Terus, oh yaudah, mana pinjam handphone lo? Yaudah, aku kasih kan, nih kok handphone aku. Dia ambil, terus dia kirim, cek. Waduh, itu tuh ibarat kayak waktu itu lagi dibajak, guys, handphone aku. Isinya gini, kok kapan ada waktu, aku mau sharing. Waduh, itu aku pusing banget. Dimana main di chat aja gitu. Tapi nggak selang 5-10 menit, itu dibales. Oh, boleh, Sal. Mau kapan? Gitu. Wah, karena aku terlalu pusing, maksudnya kayak ini bingung jawabnya seperti apa. Handphonenya aku balikin ke Koroy. Kok lanjut balesin deh gitu. Jadi waktu itu dibalesin tuh. Langsung dapet janji, ternyata besok sore di Pluit Junction waktu itu, ingat banget. Besok sore di Pluit Junction, terus karena agent baru, boleh dong minta ditemenin, ya kan? Kok temenin prospek bisa nggak? Bentar ya, cek jadwal dulu. Cek jadwal. Wah, nggak bisa nih. Mau meledak rasanya. Tapi gimana, udah dapet janji teman-teman. Sama ibaratnya emang market yang udah di list gitu, memang list maksudnya sesuai kriteria yang aku pengen gitu. Kan langsung di kepala langsung bermain. Wah, ini bakal gimana ya? Ngomong bakal gimana? Ntar nih responnya seperti apa ya? Oh, gue mesti gimana nih? Nah, ini dia salah satu yang sangat penting teman-teman, di mana kita konsultasi dengan leader, kita belajar sama leader, kita nggak tahu apa, tanya sama leader untuk bisa overcome itu. Akhirnya waktu itu aku diajarin untuk gini, untuk bikin sebuah paragraf perkenalan gitu ibaratnya, saat ngobrol dengan orang itu. Ya udah,
langsung waktu itu besoknya langsung ketemu berdua aja, dan ternyata aku nyampe duluan jam 4 sore di Pluit Junction. Di situ akhirnya dia baru nyampe tuh, telat berapa menit gitu. Nah, tadi udah siap-siap teman-teman, kayak wah ini kata pertama yang gue pakai apa ya, kalimat pertama yang gue pakai apa ya, pertanyaan pertama yang gue pakai apa ya. Saat dia duduk tiba-tiba langsung nanya, kok habis dari mana gitu. Oh sorry, habis dari rumah tadi, maaf telat soalnya di tol macet. Oh dari rumah, nggak ke kantor kok hari ini. Oh enggak, aku bisnis Jun. Ya aku bisnis sel. Oh bisnis apa kok? Akhirnya di situ malah jadi ngobrol lancar aja teman-teman. Kayak ngobrol is ngobrol gitu. Ngobrol bukan wawancara, bukan apa, tapi ngobrol aja, kita diskusi dengan dia. Dan aku jadi mikir satu hal, wah oke, poin pertama aku dapat banget, di mana semua ini cuma di pikiran kita doang teman-teman. Rasa takut, dia mau respon seperti apa, itu tuh cuma di pikiran kita doang. Saat kita udah jalanin, itu bakal berbeda jauh dari apa yang ada di pikiran kita. Jadi drama di pikiran kita ini kita bisa ajak untuk minggir dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa aktivitas dengan baik, kita bisa melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, di situ kan kita ngobrol-ngobrol kan, ngobrol, sampai akhirnya dia nanya teman-teman. Nanya pertanyaan pertama. Sel, kamu sibuk apa sekarang? Oh, aku jawab dengan takut. Kok aku musisi kok gitu. Oh, musisi. Oke. Penyangkalan pertama ya kan. Nggak langsung ngomong, padahal udah terbuka tuh ininya, pintunya. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, terus dia nanya kedua kali teman-teman. Terus kamu ngapain lagi? Nah, di situ karena masih takut, akhirnya aku jawabnya teman-teman. Kok aku lulusan arsitek. Ya ampun, arsitek dibawa-bawa. Ngapain bawa arsitek? Padahal nggak ada tujuan apa-apa terhadap arsitek kan. Ya udah akhirnya ngobrol lagi. Terus sampai bahas hidup kita serahin ke Tuhan aja apa. Sampai akhirnya yang ketiga teman-teman. Wah, ini yang ketiga dia nanya lagi. Terus kamu ngapain lagi sekarang? Ini udah kayak ayam berkokok yang ketiga kali teman-teman. Kalau masih nyangkal juga sih bisa disalib. Teman-teman, di situ aku mikir kayak, oh yaudah nih, benar-benar gerbang udah kebuka, aku harus ngomong. Oke kok, iya, aku sekarang ini lagi belajar sebagai financial consultant, yang fokusnya tuh di risk management. Jadi aku mengelola resiko orang lewat keuangannya. Produknya itu asuransi. Kayak Koko pasti punya asuransi kan? Wah, itu hasil latihan semalam, teman-teman. Bikin kalimat, langsung aku tembak sih. Ceder. Kira-kira dengan pertanyaan aku seperti itu, jawabannya seperti apa, teman-teman? Boleh dong coba dicek. Iya, punya banyak, udah punya banyak asuransi, saya udah punya asuransi, iya saya udah punya, mau dong. Wah, kalau ada yang bilang mau dong sih. Oke, nah ternyata teman-teman, jawabannya tahu nggak apa? Oh, bagus dong. Ya ilah, dia bilang bagus, men. Udah, kalau tahu gitu mah, dari pertama aja aku bilang kan, kayak, ini aku mau sharing tentang insurance kalau emang respon dia bagus. Jadi benar-benar teman-teman, penyangkalan tadi, ketakutan tadi, itu benar-benar urusan pikiran doang. Jadi saat aku menjalani, bisa aku kasih maksud aku yang baik, itu ternyata hasilnya bisa bagus. Dan akhirnya di ngobrol kan, oh kamu asuransinya apa? Prudential kok. Oh Prudential, iya bagus-bagus. Terus dia malah cerita, aku punya pengalaman klaim yang bagus di situ. Klaimnya dibayar semua. Oh bagus berarti. Terus dia nanya, sekarang ada produk apa Prudential? Wih, senang nggak? Senang teman-teman. Langsung ceritakan waktu itu 2017 tuh PPH. Terus lagi cerita, tiba-tiba di stop. Udah. Cukup. Di stop. Kenapa nih?
Ternyata teman-teman di stop karena udah lama itu ngobrol panjang teman dari jam 4 sampai jam 6 sore. Baru keluar Prudential itu di jam 6 sore. Jadi udah keburu capek sih jujur. Makanya kita juga perlu belajar efisiensi waktu. Tapi teman-teman saat dia stop dia bilang gini, dah, ini Koko juga mau ada acara lagi. Jadi gini, istri Koko ini belum punya. Coba kamu hitungin. Wah, seneng banget teman-teman. Oke, siap. Oke, siap. Langsung janjian. Akhirnya setelah 3 kali ketemu, closing teman-teman 2,8 juta premi per bulan. Itu aku dapetin dari mana? Karena aku mau belajar. Wah, ini industri baru, ini kebiasaan baru. Saat aku mau belajar, saat kita memutuskan untuk kita mau belajar, pasti kita bisa. Gitu. Terus aku juga mau lanjut di mana saat belajar ini, aku juga mendalami value diri. Value apa sih yang mau saya bawa, yang mau teman-teman bawa untuk sekitar teman-teman, gitu. Jadi kalau tadi aku cerita kayak saat aku di sekolah, saat aku kuliah, itu aku juga punya value di mana saat aku bisa melakukan ini, aku bisa menunjukkan aku punya value sebagai orang yang bertanggung jawab. Aku bisa menyelesaikan ini semua. Terus saat berada di bisnis ini, aku mau menjadi orang yang seperti apa sih untuk klien-klien di luar sana? Aku mau bawa apa sih ke mereka gitu? Untuk tim kita dipertemukan dengan tim kita. Kita mau jadi orang yang seperti apa untuk mereka? Gitu. Lalu yang pasti aku belajar untuk memperkuat mindset aku, teman-teman. Gimana? Jadi aku belajar saya adalah Marcel yang bertanggung jawab. Marcel yang punya pribadi yang spontan, yang rajin, yang selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang mau membahas bisnis ini dengan baik. Nah, itu aku pelajarin, teman-teman. Jadi aku juga melakukan afirmasi setiap hari. Dan ada satu hal yang menarik ya, teman-teman tahu Kodamai? Kodamai itu tahu cerita. Teman-teman boleh ulangin aku ya. Jadi coba teman-teman ulangin bisa tapi susah, bisa tapi susah, bisa tapi susah 3 kali. Nah, itu diulangin tuh. Bisa tapi susah. Bisa tapi susah. Bisa tapi susah. Akhirannya gimana? Akhirannya jadi susah, iya nggak? Setuju nggak, teman-teman? Nah, aku mau ajak untuk coba kita putar kata-kata itu. Susah tapi bisa. Susah tapi bisa. Susah tapi bisa. Itu diulang 3 kali, dan akhirnya outcome-nya apa? Ya walaupun susah, tapi bisa. Ini bisa loh. Bisa. Iya susah. Ini bisa. Bisa. Semua bisa dilakuin. Nah, ini sebenarnya cuma permainan kata-kata, dan ternyata teman-teman, saat kita menggunakan kata-kata kita dengan baik, itu bisa menjadi kekuatan buat kita pribadi loh, buat mindset kita. Itu yang aku pelajari, teman-teman. Jadi di sini benar-benar aku belajar dari hal-hal ini. Terus, nah aku mau bicara tentang bertumbuh. Nah, bicara bertumbuh ini menarik banget. Teman-teman, yang teman-teman tahu tentang bertumbuh itu seperti apa sih? Kalau kayak anak bayi, dia bertumbuhnya seperti apa? Apakah dari bayi dia langsung bisa lari? Dia langsung bisa ngobrol sama mamanya, sama papanya? Mama mau susu gitu. Langsung begitu bisa nggak? Enggak kan? Mereka mulai belajar perlahan-lahan, teman-teman. Dari yang tiduran, belajar untuk tengkurap, terus belajar untuk keluar suara gitu, sampai akhirnya kita bisa dengar kata-kata pertama mama atau papa aja, happy-nya ampun. Dan itu semua ada prosesnya. Setuju ya, teman-teman ya? Dan di sini yang aku rasain banget, di mana aku belajar untuk 1% every day, teman-teman. 1% every day itu apa sih? Setiap hari kita lakukan 1% lebih baik dibanding hari kemarin. Lagi denger Michael.
Oh iya, oke. Michael. Udah deh, masih muda dia anaknya. Iya, ada yang bocor. Oke, nah 1% everyday ini hal yang menarik banget teman-teman. Dan aku belajar ini dari apa? Dari buku Atomic Habits. Buku James Clear ini aku rekomen banget teman-teman untuk baca ya buku ini nih. Mana-mana. Nih, ini bagus banget teman-teman. Bagus banget benar-benar. Kita belajar untuk punya 1% everyday. 1% everyday itu seperti apa? Kita mau make it better atau make it worse. Nah, bicara tentang ini aku mau ajak nonton video sebentar, boleh ya? Mas Dwi, tolong videonya Mas Dwi. Oke, so what will you choose teman-teman? Apa yang bakal kita pilih? Make it better or make it worse? 1% every day. 1% hal baik kita lakukan. 1% hal baik kita lakukan setiap hari. Percayalah, di akhir tahun kita bakal mengalami
pelipat gandaan sebanyak 37 tetap. 37 kali loh teman-teman. Dari 1% every day. Tapi kalau teman-teman, kalau kita pilih 1% make it worse setiap hari, wah, itu kalau dihitung bisa hampir 0 hidup kita, teman-teman. Jadi 0,03 nggak salah. Sama setahun. Jadi, mana yang kita pilih, teman-teman? Yuk, aku mau ajak teman-teman nih, apalagi yang lagi kondisi seperti ini nih. Kita lagi PPKM, lagi second wave, bisa dibilang kali ya. Kita bisa doing better things apa nih? Hari ke hari. Apa yang bisa kita jaga, apa yang bisa kita tambahin setiap hari. Ini bakal penting banget, teman-teman. Dan termasuk sebenarnya, bagaimana aku punya kebiasaan untuk baca buku. Dulu tuh aku nggak pernah baca buku, teman-teman. Tapi karena bisnis ini, aku diajak untuk bertumbuh. Dari awalnya aku baca buku 1 halaman aja. Akhirnya jadi 2 halaman. Akhirnya saat baca buku ini, terutama kemarin aku benar-benar lumayan amazed di mana, oh bisa nih hampir 1 bab gitu. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan sekali dan percayalah teman-teman, saat kita 1% every day, make it better, kita bakal mengalami 37 kali pelipat gandaan dalam hidup kita. Dan yang habis itu bekerja, teman-teman. Nah, bagian bekerja ini, aku mau bahas ini. Teman-teman tahu ya, be kali do sama dengan have. Ya. Dari tadi aku bahas adalah di mana kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh. Itu adalah bagian di mana kita memperkuat be kita, teman-teman. Saat be kita itu udah firm, udah sangat kuat, kita tahu nih, be kita ini apa nih. Bekerja atau do itu hanyalah sebuah action. Jadi kita tinggal action aja, saat kita udah kuat nih, be-nya, kita tinggal action, pasti teman-teman bakal dapetin have-nya. Dan ini bakal, wow, powerful sekali. Dibanding kalau misalnya kita B-nya masih kecil, masih mikir-mikir, masih ada keraguan, terus kita banyakin do-nya nih, do-nya benar-benar kayak wah, ratusan atau ribuan kali, mungkin kita bakal lebih capek dibanding saat kita B-nya kita memperkuat B kita dengan baik, kita belajar dengan baik, kita bertumbuh dengan baik. Do ini giliran action aja, dan have ini kita pasti bakal pakai, bakal dapetin. Oke, dan di sini teman-teman, kalau bicara have, teman-teman di sini punya leader yang hebat-hebat, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa langsung mencontoh mereka, teman-teman langsung pelajarin aja, oh, B mereka seperti apa sih? Apa sih yang bisa kita terima? Apa yang bisa hal baik apa yang bisa kita ambil dari diri kita terapin, dan kita tinggal do aja. Pasti teman-teman minimal bisa seperti mereka, bahkan bisa lebih lagi. Dan itu yang aku percaya, teman-teman. Itu. Nah, kalau masalah have, mungkin aku mau sharing aja. Teman-teman, di bisnis Prudential ini udah bicara bisnis, kayak tadi kan juga saat aku mau ambil musik atau apa, itu kan hitung-hitungan bisnis Prudential ini udah sangat luar biasa. Dimana bisnis ini saat aku pelajarin bener nggak pakai modal, ya modalnya inilah modal pulsa lah, apalagi sekarang ya kan, pulsa internet. Dan ini outcome yang bisa kita terima saat kita punya B yang bagus dan kita do dengan baik, itu bakal amazing banget. Contohnya kayak aku mau sharing, aku ngerasain bagaimana Prudential sebagai partner kita yang luar biasa. Kita bisa ngerasain nih waktu itu pas jalan-jalan bareng ke Jerman, waktu itu ke Berlin. Ini aku bareng tim, ada Ferry, ada Roy, ada Steven, ada Aldo, ada istri aku juga waktu itu. Dan ini juga salah satu yang happy banget, teman-teman. Aku bisa ajak waktu itu calon istri aku untuk ke Eropa bareng-bareng. Dimana waktu itu aku ke Berlin itu baru ke Eropa yang kedua kali, istriku baru yang pertama kali. Ini happy banget, teman-teman. Dan ngomong dari Prudential, itu treat dari Prudential itu sangat-sangat the best, teman-teman. Kayak hotel dikasih yang the best, fasilitas the best. Pokoknya teman-teman bisa tanya di teman-teman juga yang pernah ngerasain kita tuh benar-benar berada di bisnis yang seperti apa sih. Terus
Di sini yang aku pelajarin itu juga teman-teman. Mau cerita sedikit, mungkin istri aku nih adalah seorang yang introvert banget gitu. Introvert dalam artian benar-benar sebenarnya dia tuh orang di balik layar lah. Pokoknya emang nggak berani maju ke depan, nggak berani ngomong di depan. Sampai akhirnya dia bisa belajar untuk bisa ngajar di depan, teman-teman. Untuk bisa ngajar, untuk bisa sharing di depan. Itu sebuah pencapaian yang menurut dia luar biasa banget. Termasuk aku pribadi juga begitu. Karena sebelumnya aku tuh nggak pernah juga sharing di depan. Mungkin aku bisa perform main musik di depan. Tapi untuk sharing, untuk bisa berbagi, itu dulu tuh nggak bisa banget. Ternyata aku bisa belajarin hal itu hal itu di bisnis ini. Terus ya ini juga waktu itu foto trip. Dan teman-teman ini juga ada sesuatu yang menarik di mana aku bisa propose istri aku waktu itu di Jerman, teman-teman. Jadi dulu tuh ini pas 2019 nih berarti pas pergi ke Jerman ya. Soalnya kemarin ke Copenhagen nggak jadi karena emang udah pandemi. Ini adalah one of my biggest dream, dimana aku bisa propose istri aku di luar negeri waktu itu. Ini waktu itu di castle waktu itu di Hanover. Jadi aku nyari castle ke sepi, kayak enak banget teman-teman, sejuk terus indah castle-nya. Senang banget bisa propose istri aku di situ. Terus waktu itu Koroy juga sempat bercandain, wah gue inget banget lo Jun dulu bilang kalau mau propose paling di Bali. Ternyata lewat Prudential aku bisa propose istri aku di Jerman. Wow, ini benar-benar sesuatu yang wow banget waktu itu. Dan akhirnya kita juga bisa jalan-jalan bareng, kita bisa nikmatin momen teman-teman. Dan teman-teman percaya momen adalah hal terindah yang bisa kita dapatkan dalam hidup kita bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, tinggal kita memilih, kita mau create momen itu dengan rasa yang seperti apa. Lewat bisnis Prudential ini aku bisa ngerasain di mana aku bisa create momen bersama orang yang aku cintai ini dengan happy, tanpa pressure apapun. Dibanding kalau misalnya di bisnis di luar sana kan bisa aja nih pas lagi keluar negeri mikirin, aduh ini toko gimana ya, aduh ini jualan kepegang nggak ya. Saat itu enggak, ibaratnya income juga masuk, habis itu bisnis juga tetap berjalan dengan baik, klien juga puji Tuhan baik, terus kita juga bisa ngedapetin dream wedding kita teman-teman. Dream wedding kita ini aku sangat happy banget dimana aku bisa menjalani wedding ini, bisa punya wedding ini dengan benar-benar full dari Prudential. Dan ini happy banget teman-teman, sesuai benar-benar aku kayak, udah deh, aku bilang ke istri aku, udah, lo mau apa? Bilang aja. Jadi dia punya dressnya nih bikin 2, kalau misalnya dihitung-hitung nih udah kayak, wah, ini pokoknya happy banget teman-teman. Dan ada satu cerita juga teman-teman di balik waktu my wedding day ini. H-1 tiba-tiba klien kita ada yang nelfon. Ternyata masih muda, ada masalah di breast-nya, ada multiple tumor kalau nggak salah. Jadi perlu tindakan. Tapi puji Tuhan, walaupun H-1 wedding kami, karena kita berpartner dengan perusahaan yang luar biasa, yang udah sangat, udah ini banget deh. Kita nggak pusing teman-teman, nggak keganggu sama sekali. Semua bisa berjalan dengan baik, klaim berjalan dengan baik, wedding aku pun juga berjalan dengan baik. Terus kelar wedding, aku ingat banget nih, kelar wedding, habis itu udah malam, besok paginya penjaminan akhir sudah selesai, full cover ya. Oh my god, this is my dream life banget gitu, kayak bisnis juga nggak mengganggu, kehidupan pribadi juga happy. Ini benar-benar salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita say thank you teman-teman ke orang-orang yang ngajak teman-teman ke bisnis ini, ke leader teman-teman. Habis ini teman-teman boleh mau telepon, mau chat, say thank you ke mereka, dan aku juga selalu say thank you sama leader aku, Koroy, udah ngajak aku ke bisnis ini.
Dan ini juga aku bersama istri juga bisa bisa renovasi rumah dengan ya semaunya kita gitu sih, kayak sesuai apa yang kita pengen gitu. Ini kalau yang kanan ini referensi, yang kiri ini adalah realisasinya gitu. Happy banget teman-teman di bisnis ini karena satu hal yang aku lihat adalah kami semakin didekatkan dengan goal kami. Begitu pula dengan teman-teman juga. Teman-teman bisa lihat nggak lewat bisnis ini, teman-teman semakin didekatkan dengan goal-nya teman-teman. Nah, mungkin ini bagian terakhir di mana aku mau cerita sebuah pengalaman yang menurut aku luar biasa. Di mana waktu itu kan aku, ini balik lagi ya teman-teman, ke pas aku baru diajak join. Kan aku diajak untuk melihat bisnis Prudential itu di Januari. Nah, Koroy bilang, oh ya nih, 9 Februari ada acara juga, acara Prudential pusat. Lu bagus banget kalau bisa ikut. Karena ada apa? Ada Ferry jadi speaker di situ, terus ada Kelvin juga, ini kan satu tim kita juga, terus ada pokoknya kita bisa lihat nih bisnis Prudential ini seperti apa. Nah, karena aku emang memutuskan untuk mau lihat bisnis ini dan mau tahu lebih lanjut, ya udah aku bilang, oke, boleh deh ikut 9 Februari jam 6 sore di Function Hall City Walk Sudirman. Nah, waktu itu ya udah nyampe kan, acaranya itu full, rame banget. Rame banget teman-teman, sampai waktu itu aku sama Korea aja duduknya kepisah. Karena banyak orang-orang yang datang ke acara itu mau dengar ini kan GBOP ya waktu itu ya, di acara itu. Nah, karena duduk terpisah, akhirnya ya udah kita kontakkan lewat chat aja. Jadi di chat ini kan Korea nanya kan, sebelah lu ada free nggak? Ada tempat kosong nggak? Penuh nih kok sekitarku, bilang. Ini screenshot dari Korea. Ini screenshot dari Korea. Nah, Korea ini chat ke aku. I'm seeing you on that stage 2 years from now. Waktu itu Kelvin lagi sharing, kan seumuran ya. Terus dengan spontan, aku jawab, amin, tahun depan lah. Ha. Ha-hanya gede kan. Artinya apa? Kesannya kayak bercanda ya. Mungkin kayak bercanda, kayak amin tahun depan lah. Gitu kayak gitu. Tapi di situ Korea merespon dengan oke, nice. Dan aku juga bilang tahun depan. Dan teman-teman, di sini yang aku mau ajak sekali lagi, di mana saat kita punya value yang sangat baik, kita bisa menghidupi value kita. Dan kita juga power up terus mindset kita, teman-teman. Mindset kita di upgrade, ditambahin 1% hal baik tiap hari. Ternyata aku dapat kesempatan di mana di acara yang sama, teman-teman, Proof It, Sabtu 26 Mei, di tempat yang sama, City Walk Function Hall Sudirman, aku dapat kesempatan itu, teman-teman. Ini mungkin kesannya kayak waktu itu bercanda. Tapi teman-teman, yang aku mau ajak adalah teman-teman tahu mulutmu harimaumu. Nah, harimau itu kuat kan, teman-teman? Kuat banget. Gagah. Mulutmu bisa jadi harimaumu. Jadi, aku mau ajak teman-teman untuk pakai apa yang kita perkatakan, apa yang keluar dari mulut kita, untuk jadi kekuatan kita, teman-teman. Untuk jadi kekuatan yang bisa kita pakai, untuk kita ucapkan, kita mau jadi seperti apa di masa depan nanti. Ya, teman-teman, mungkin thank you. Ini sharing aku. Yang selalu aku ingetin adalah, ayo kita hidupi value-value kita, dan kita selalu power up mindset kita 1% setiap hari, 1% hal baik setiap hari, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan teman-teman, kalau teman-teman dapat hal baik di sini, boleh share di IG, tag ke aku. Nanti kita bisa tunjukin ke teman-teman yang lain juga betapa serunya kita bisa belajar bareng di bisnis ini, teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau yang nggak berkenan. Aku minta maaf. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Thank you. Oke, kita kasih applause buat Bro Marcel. Keren banget ya, keren ya Bro.
Keren bro. Power up your mindset ya, ya bro. Yes. Keren banget ya. Nah teman-teman nih nanti kalau ada yang mau nanya nih, boleh langsung ke Bro Marcel ya, ke IG-nya ya. Boleh banget. Follow ya, follow IG-nya ya. Wah, boleh banget ya, boleh. Oke, bro, ini ada ucapan terima kasih bro dari One Vision. Silakan Mas Dwi. Oke, buat thank Bro you Marcel ini banget. ada sertifikat ya of appreciation. Keren banget, kasih applause sekali lagi yuk buat Bro Marcel ya. Keren. Bro, boleh kita minta foto Keren, dulu bro. Oh iya, Kita boleh. foto dulu. Boleh banget. Oke, silakan. Oke teman-teman, tolong videonya Tolong di dinyalakan ya. on dulu ya. Teman-teman tolong di on kameranya ya. Kita mau foto bareng ya sama Bro Marcel. Ya, ini ada 5 slide ya. Kita Yes. lihat depan semua. Jangan chat dulu ya kalau boleh ya di ini biar nggak pop up. Oke, slide pertama 1, 2. Oke, sebentar. Slide kedua 1, 2. Slide ketiga, keempat, kelima, sip, thank you. Waduh, kering deh gigi deh ya. Thank Bro, you, sekali lagi thank you teman-teman. bro. IG lo apa ya, Bro Teman-teman Marcel? boleh kita kasih applause sekali lagi buat Bro Marcel. Bro Marcel, IG lo apa ya? Marcel. Thank you Bisa tolong bro. Oh iya nih, Instagram udah di chat. Oke, Thank you, siap. Bro. Tolong bisa di follow ya teman-teman ya. Yang mau tanya-tanya sama Bro Marcel ya. Kalau perlu drummer, ajak-ajak, Bro. Sama Oh, Pak gitu Kris ya? juga bisa, Bro. Drummer. Oke, Oh, berarti siap. kalau perlu singer juga boleh ya. Perlu singer ya. Siap. Nanti kita nyanyi dari rumah masing-masing ya. Iya, pakai virtual, Bro. Itu Pak Kris sudah ini leader kita tuh kalau di Iya, The Cakep itu Band, One keren Vision banget tuh. tuh. Oh iya, itu kan videonya sambil main gitar ya kalau Chris ya. Wah, keren banget kemarin. Oke, Pak Kris vokalis. sekali lagi. Gua main Thank you, drum bro. aja. Thank you ya teman-teman, thank you Thank banget. you. Semoga menjadi Thank you berkat. sharingnya. God bless you. Thank you. Thank you, bro. Thank God you, bless you Marcel. too. Thank you, Marcel. God bless.